Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan update aplikasi sehubungan dengan penyempurnaan aplikasi yang telah saya lakukan. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan dasar perubahan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengenalan fitur baru yang saya coba sempurnakan, saya tambahkan di aplikasi yang lama. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bagaimana kalau kita sudah menggunakan aplikasi yang lama, kemudian kita ingin migrasi ke aplikasi yang baru. Kita mulai pembahasan untuk yang pertama, bahwa alasan perubahan itu karena beberapa masukan ketika saya melaksanakan webinar ya, dan kita masih terkoneksi dengan grup WhatsApp kita ya. Jadi ada masukan supaya kita menyesuaikan dengan standar akuntansi yang baru ya. Karena PSAK 45 sudah digantikan dengan ISAK 35 ya. Jadi perbedaannya apa? Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, hanya masalah istilah dan jenis penamaan laporan keuangan ya. Nah, di sini di ISAK 35 itu klasifikasi jenis dana itu hanya tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Sedangkan kalau di PSAK 45 itu kita kemarin mengenal ada tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Kemudian untuk jenis laporan keuangan, sebelumnya di PSAK 45 mengenal laporan aktivitas, sedangkan di ISAK 35 mengenal namanya laporan penghasilan komprehensif. Mungkin kata atau istilah komprehensif ini bisa kita abaikan ya, karena menurut saya untuk masjid saat ini rata-rata tidak melakukan investasi misalkan dalam bentuk saham atau dan lain sebagainya yang akan menghasilkan penghasilan komprehensif. Sehingga nanti kita sederhanakan saja penamaannya menjadi laporan penghasilan. Nah, walaupun di aplikasi saya masih saya menggunakan tambahan kata komprehensif. Nah, nanti kita akan lihat ya, terkait dengan perubahan ini saya akan tunjukkan di aplikasi. Kemudian terkait dengan pengenalan fitur baru. Jadi ada fitur baru yang saya coba tambahkan di mana kita bisa melakukan cetak bulanan atas transaksi yang sudah kita lakukan. Sehingga laporan bisa kita cetak secara bulanan, terutama untuk laporan penghasilan dan laporan posisi keuangan. Kemudian juga di menu jurnal, di situ klasifikasi sudah saya sesuaikan juga bahwa klasifikasi jenis dana menjadi 2 saja, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Mungkin itu ya terkait dengan overview aplikasi. Saya langsung saja membuka aplikasinya. Di sini aplikasinya adalah seperti ini. Ya, ini sebenarnya saya mau membuat cinta masjid gitu ya sebenarnya gambar. Jadi ini tombol-tombol baru ya. Desainnya supaya agak sedikit berbeda dengan aplikasi yang sebelumnya. Ya, di sini laporan penghasilan ya. Sebelumnya kan laporan aktivitas ya. Kemudian ada laporan perubahan aset bersih atau aset neto ya. Kemudian ada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas ya. Selebihnya sama ya. Kemudian di laporan penghasilan di sini ada fitur pencetakan bulan Januari misalkan. Nah, kalau misalkan di sini bulan Januari, maka di laporan posisi keuangan di sini juga harus ditentukan bulan Januari. Kalau tidak, nanti ini tidak balance. Seperti itu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan saudara-saudara. Jadi perubahannya adalah itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan bagaimana kalau kita sudah menggunakan aplikasi yang lama dan kita ingin migrasi ke aplikasi yang baru, caranya mudah. Caranya kita tinggal pindahkan datanya saja. Ya, datanya kita pindahkan ke sini, ya, ke anggaran dan jurnal. Kita coba buka aplikasi yang lama misalkan. Nah, di sini sudah saya buka aplikasi yang lama. Ini aplikasi yang lama ya. Di sini ada jurnal dan ada anggaran. Nah, pertama anggaran dulu ya. Nah, untuk memindahkan ya, untuk anggaran ini sebenarnya bisa langsung kita pindahkan ya. Caranya adalah ini kita blok saja. Ya, ini copy. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi yang baru di anggaran di sini. Di sini kita klik kanan. Kemudian paste spesial value. Oke. Nah, anggaran sudah masuk di sini. Nah, berikutnya adalah terkait dengan jurnal. Nah, kita buka dulu aplikasi yang lama. Nah, di sini jurnal kita perlu bantuan membuat file baru dulu. Kenapa? Karena di sini kita akan ubah dulu jenis dananya. Kan di sini kan klasifikasinya masih ada 3 nih ya. Sehingga kita harus ubah dulu. Jadi kita perlu perantara
dengan membuat sheet baru. Misalkan coba kita buat file baru ya. Atau sheet baru boleh ya. Kita buat sheet baru saja deh. Sheet baru. Nah, gini ya. Kita buat sheet baru, ini kita copy paste ke sana datanya ya. Kita pastikan kita di sel berapa nih? B9 ya, baris pertama. Kita pindahkan, apakah dengan rumusnya yang merah ini Pak Andi tidak perlu. Jadi sampai laporan ARSKA saja. Kita blok, kita lebihkan boleh Pak Andi, boleh. Ini kan sebenarnya batasnya sampai sini ya. Nah, ini kita lebihkan boleh. Ctrl C ya, kemudian di sini kita paste special value. Paste special value. Oke. Nah, kemudian ini kita rapikan ya. Ini kita klik pojok antara A dan 1, kemudian dekatkan pointer antara A dan B, double klik. Nah, seperti itu. Kemudian disinilah yang akan kita ganti pengklasifikasiannya. Nah, bagaimana cara mengganti pengklasifikasiannya? Kita buka aplikasi yang baru di laporan penghasilan ya. Laporan penghasilan. Di sini ada namanya kata tanpa pembatasan. Ini kita double klik. Ini kita blok, copy gitu ya. Enter dulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang lama di sini, di sheet yang baru tadi. Nah, ini tinggal kita Ctrl H. Ya, Ctrl H ini kebetulan tadi sudah saya praktekkan ya. Jadi misalkan mana yang mau kita ubah dulu? Misalkan tidak terikat. Nah, kita tuliskan tidak terikat. Kita ganti dengan, nah tadi kan sudah copy ya di aplikasi yang baru tadi. Berarti tinggal Ctrl V. Tidak terikat menjadi tanpa pembatasan ya, replace all. Nah, klik OK dan close. Nah, yang terikat sekarang ya, yang terikat kita akan ubah ya. Ini klik dulu ya, di blok dulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi baru, kita double klik istilah yang dengan pembatasan, copy. Kemudian di sini terikat permanen ini Ctrl H ya. Kata terikat permanen ini kita hapus dulu, Terikat permanen. Nah, itu diganti dengan pembatasan. Replace all, OK, dan close. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang terikat temporer, berarti kita kategorikan dengan pembatasan. Nah, setelah itu kita blok ya. Dari A1 datanya ya. Kita blok sampai L ya. Lebih boleh Pak Andi? Boleh ya. Copy ya, Ctrl C, masuk aplikasi yang baru, masuk jurnal, kemudian letakkan di B9 ya, di sini klik kanan, paste special value. Oke. Nah, seperti itu. Maka otomatis nanti laporan penghasilan sudah akan muncul. Nah, ini pilih bulan Februari misalkan ya. Sudah muncul dan di sini laporan posisi keuangan tidak balance kan karena tidak kita pilih bulan yang sama. Nah, misalkan di sini loh, ini kok tidak balance? Kenapa? Nah, ternyata masih ada satu lagi yang belum kita sesuaikan. Apa itu? Di bagian kode akun. Nah, ini ya. Aset neto tidak terikat. Nah, ini masih ada istilah tidak terikat sama terikat permanen. Maka di sini kita ganti tidak terikat ya. Aset neto. Nah, ini kita ganti di sini menjadi aset neto tanpa pembatasan tahun lalu. Sedangkan yang terikat aset neto, nah tinggal kita pilih aset neto dengan pembatasan. Nah, maka sehingga laporan posisi keuangan juga akan balance. Demikian ya. Sangat mudah kita untuk migrasi dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat dan aplikasi baru ini menambah semangat kita ya untuk kita saling berbagi ilmu sehingga nantinya bisa kita terapkan untuk masjid-masjid kita supaya transparansi dan akuntabilitasnya bisa terwujud sehingga kepercayaan jamaah dan program dan kegiatan yang kita targetkan itu dapat kita capai dan lebih baik dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.